Kuda berjalan jangan dikejar, kalau dikejar membuat onar. Jadi siswa rajinlah belajar, masa depan pasti bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Posesif semua, perkenalkan saya Kila Zahra sebagai podcaster kali ini. Dan kembali lagi di Posesif, podcast seru mandasi eksklusif. Sesuai dengan pantun tadi ya, diawali tadi telah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Berlios MM. Selamat siang Pak. Selamat siang Akila Zahra ya. Iya, Akila. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Pak, biar lebih asik ngobrolnya. Kalau kita boleh tahu, bisa nggak Pak ceritain biodata singkat Bapak? Saya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, ya nama Dr. Andes Haji Berlios MM ya, tinggal di Padang. Dan baru sejak bulan Maret 2022 menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya adalah Kepala BPD Kota Padang, dan sebelumnya lagi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Sebelumnya lagi Kepala Sekolah selama 9 tahun ya. Nah, guru juga, ya, mulai dari guru SMP, kemudian SMA, dan sekarang Bapak tinggal di Padang ya, menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Tempat tanggal lahir di Agam 30 Juni tahun 66. Sekolahnya SMA di Bukit Tinggi, kuliahnya di IKIP UNP Padang. Berarti udah banyak banget pengalaman ya Pak di dunia pendidikan. Adalah. Nah, sudah berapa lama sih Bapak berkecimpung di dunia pendidikan dan motivasi Bapak masuk ke dunia pendidikan itu sendiri apa? Itu mulai tahun 87 ya, itu masuk IKIP ya, kemudian jadi guru mulai tahun 91 sampai tahun 2015 jadi guru. Terakhir guru dan kepala sekolah SMA 1 Padang. Ya. Jadi cukup lama, 25 tahun jadi guru dan kemudian menjadi pimpinan ya, Dinas Pendidikan BPBD, sekarang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Terus motivasinya apa Pak? Ya motivasinya kita masuk dunia pendidikan ini adalah mempersiapkan generasi masa depan. Karena jadi guru dan leader di dunia pendidikan adalah kita bertanggung jawab atau melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dan kita, Bapak selalu berobsesi ya, bagaimana generasi masa depan itu kita persiapkan dari sekarang. Itu makanya diadakan Wirid Remaja Kolaborasi 2 kali sebulan. Itu makanya sebelum belajar baca Al-Quran dulu, kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, satu nusa satu bangsa, sehingga tertanam, terpatri jiwa-jiwa kebangsaan. Di samping juga rasa cinta kepada bangsa dan tanah air. Kemudian menjadikan siswa itu seperti jejak-jejak pendahulu masa lalu di Minangkabau. Orang Minangkabau, generasi Minangkabau harus kita ciptakan yang alim, ulama, kemudian nenek mama, tahu di adat, kemudian cerdik cendekia. Orang Minangkabau harus cerdik cendekia, kemudian tahu di adat Minangkabau, kemudian kuat agamanya. Karena adat Minangkabau itu adalah berlandaskan kepada syarak agama Islam. Ya, jadi itu mau kita ciptakan di Minangkabau ini, Sumatera Barat, sesuai dengan kearifan lokal kita juga ya, untuk menciptakan generasi muda kita yang berkualitas masa depan itu, yang bisa bersaing ya, bisa unjuk gigi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karena kita Sumatera Barat ini terkenal dengan tempat kelahiran pendiri-pendiri bangsa. Hampir 60% pendiri bangsa ini berasal dari Sumatera Barat. Dan orang Sumatera Barat berarti punya kontribusi besar untuk Republik Indonesia. Dan generasi Minangkabau, generasi Sumatera Barat harus kita gelorakan semangatnya untuk sekolah setinggi-tingginya dan kelak bisa menjadi pemimpin bangsa, bisa menjadi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, segala macam, bisa menjadi pengusaha sukses yang religius ya. Itu yang mau kita ciptakan generasi masa depan. Karena kalau kita tidak menyiapkan generasi masa depan dari sekarang, kita sudah
menyiapkan negara gagal masa depan. Karena negara gagal masa depan itu karena ketiadaan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang bisa memimpin bangsa ini. Jadi pendidikan ini adalah pekerjaan besar. Itulah Bapak ingin berkontribusi ya sekarang menjadi Kepala Dinas untuk generasi masa depan yang berkualitas. Nah, tadi kan kita sempat ada temu ramah ya Pak sama siswa-siswi Semandasi, dan Bapak menyinggung tentang bahwasannya Merdeka Belajar itu berkaitan dengan adat Minangkabau. Nah, untuk meluruskan lagi Pak, mungkin ada yang belum paham maksudnya di situ. Kira-kira apa ya Pak kaitannya gitu? Ya, kaitan kurikulum Merdeka itu ingin menciptakan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang berketuhanan Maha Esa, yang mempunyai kemanusiaan dan beradab, yang mempunyai jiwa persatuan, kemudian punya jiwa demokratis, ya, dan punya jiwa kebangsaan yang tinggi. Ya. Jadi Minangkabau juga demikian. Ya, pertama dia ada profil Minangkabau itu adalah alim ulama, kemudian nenek mama yang tahu di adat. Nah, ada mata lokal di sana, kearifan lokal genius ya. Ada local wisdom, ya, alim nenek mama. Kemudian cerdik pandai itu luas pengertiannya itu. Ya, orang Minangkabau yang bisa membaca perubahan, orang Minangkabau yang berjiwa nasionalisme, orang Minangkabau yang cinta tanah air. Nah, gitu. Jadi persis itu tidak bertentangan itu antara profil orang Minangkabau masa depan berlandaskan adat bahasa di sarak pasien di kitabullah dengan profil pelajar Pancasila. Karena di sana sudah ada juga pelajaran Keminangkabauan ya Pak? Iya, karena sekarang kita sedang membuat muatan lokal Keminangkabauan. Yeah. Jadi bagaimana filosofi Minangkabau, bagaimana orang Minangkabau masa lalu, bagaimana orang Minangkabau masa depan, apa kompetensi yang harus disiapkan gitu ya. Terutama adalah bidang IT dan sebagainya. Ya, jadi ini yang mau kita bangun, generasi muda masa depan, generasi muda Indonesia masa depan yang cinta tanah airnya. Ya. Kalau dia pintar, tidak belajar di luar negeri, tapi balik ke Indonesia, kemudian bekerja di Indonesia, biar gaji lebih rendah daripada luar negeri. Jangan bandingkan gaji lah. Yang penting kita mempunyai jiwa nasionalisme. Nah, gitu. Nah, dari sekian banyak pengalaman Bapak, apa sih Pak suka dukanya menjadi Kadis Provinsi Sumatera Barat? Wah, kita Kadis ini mengurus banyak orang ya. Yeah. Terutama juga ketika PPDB itu banyak orang karena jumlah sekolah negeri terutama di kota-kota tidak sebanding dengan ledakan tamat SMP ya, kita banyak menjadi sasaran orang ya. Kenapa anaknya tidak bisa sekolah negeri ya, kita sampaikan ini adalah seleksi berdasarkan zonasi. Kadang orang juga tidak bisa menerima zonasi itu. Nah, kita sampaikan regulasi aturan ya. Jadi sukanya kita pergi ke sekolah berhadapan dengan para siswa yang bersemangat ya, seperti tadi Bapak menghadapi di SMA 1, kemudian sekarang di SMA 2, menghadapi siswa remaja itu sepertinya kita sedang menghadapi pemimpin, sedang berdiri di pemimpin bangsa 20 tahun yang akan datang itu. Jadi itu yang kita bayangkan, itu yang Bapak bayangkan, kenikmatan berhadapan dengan anak muda yang bersemangat itu. Walaupun jauh-jauh, tadi berangkat jam 7.30 dari Padang ya, dengan mobil, dengan kecepatan tinggi, tetapi nama itu Bapak adalah jumpa dengan siswa yang luar biasa ini ya, termasuk SMA 2 Sijunjung ini yang luar biasa semangatnya ya, duduk dengan tertib, SMA 1 juga tertib tadi. Jadi, sangat berkarakter ini ya, siswa di Sijunjung, apalagi tidak ada terdengar tawuran segala macam kan. Nah, tadi Bapak sampaikan jangan Ananda itu terkontaminasi dengan pornografi, dengan narkoba, dengan tawuran ya, dengan LGBT macam-macam ya, kita harus dekat dengan agama kita, agama Islam tentunya di sini kan. Gitu. Nah, sekarang kan Kila udah kelas 12 ya Pak, jadi sebentar lagi akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, banyak dari teman-teman tuh ada yang memiliki prinsip yang berbeda gitu, ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ada juga yang ingin langsung bekerja dan sebagainya gitu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri seberapa penting sih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menurut Bapak? Iya.
penting sekali karena memang SMA ini itu jodohnya adalah perguruan tinggi. Sebetulnya. Kita belum disiapkan untuk lapangan pekerjaan karena untuk terjun ke lapangan pekerjaan itu SMK. Iya. Dia punya kompetensi keahlian tentang itu. Kita tidak ada punya kompetensi keahlian. Cuma bekal ijazah aja. Cuma ya ada beberapa perusahaan, beberapa apa yang merekrut tamatan SMA, betul itu. Tetapi Bapak sampaikan dalam kesempatan ini, ya bercita-citalah melanjutkan perguruan tinggi. Kalau kita dari keluarga tidak mampu, itu ada beasiswa, ada beasiswa Raja Wali yang membantu, ada dari perantau kan, ada dari perguruan tinggi, bidik misi, ada dari Japan Foundation, ya, yayasan luar, Ford Foundation, segala macam banyak itu. Jadi yang penting itu semangat ya, semangat. Bapak sendiri kalau Bapak kalkulasikan hitung-hitung matematik nggak bisa kuliah juga karena dulu ketika akan kuliah tamat SMA itu dari keluarga kurang mampu juga. Tapi semangat kita membara kan, nah, ada jalannya untuk berpendidikan itu karena kalau ada kemauan ada jalan. Nah itu jangan kemauan itu dimatikan, jangan menyerah dengan keadaan. Kita harus bersemangat terus untuk bisa bangkit ya. Orang Minangkabau itu bersekolah setinggi-tingginya sampai ke luar negeri. Pak contohkan tadi Muhammad Atta sampai ke Belanda. Ya Muhammad Yamin sampai ke Belanda, kemudian Tan Malaka, Sultan Syahrir, hebat itu orang itu. Jadi kita tinggal mengikuti jejak mereka gitu. Ya. Sekarang beasiswa Indonesia Maju dari kementerian itu direkrut ke sekolah itu luar biasa kesempatannya. Ya. Dan saat ini inovasi di bidang pendidikan yang menjadi program unggulan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar sendiri apa, Pak? Iya, salah satunya adalah wirid remaja kolaborasi ini. Oh iya. Yang 5.000 lebih masjid seluruh Sumatera Barat itu yang melaksanakannya dan didukung sepenuhnya oleh Kasabdin, oleh kepala sekolah, oleh guru-guru dan siswa tentunya kan. Nah, kemudian kita juga akan melaksanakan peserta Ramadan di Masjid dan Musala. Kemarin kan di sekolah kan, nah, sekarang di Masjid Musala lagi karena pesan Ramadan itu lebih cocoknya di Masjid Musala supaya anak-anak para siswa itu familiar dengan masjid ya, gitu. Jadi kemudian kita juga melakukan penguatan untuk anak-anak yang para siswa yang ingin masuk TNI Polri, kita kumpulkan, kita latih, kita undang instrukturnya untuk pembinaan mental bakat gitu. Nah, kemudian kita juga mendorong dan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk bagaimana siswa kita Sumatera Barat ini lebih banyak diterima di perguruan tinggi. Ya, ada datang, kemudian kita layani, kemudian kita juga berkunjung juga. Dan kita ingin memperbanyak sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi ya, kita unggulkan dan sekarang sekolah-sekolah yang pelayanannya maksimal ya. Yang bisa tamatannya itu masuk perguruan tinggi terkenal di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Nah, jadi kan kita sekarang bisa banyak disebut sekolah ramah anak nih Pak. Yeah. Jadi sekolah ramah anak itu sendiri ada nih beberapa siswa mungkin menjadikan itu punishment-nya sendiri mungkin kurang tepat dengan yang disebut dengan sekolah ramah anak. Jadi mereka mungkin berpikir, wah sekolah ramah anak nih, jadi kayak kalau melakukan pelanggaran gak bakal dihukum yang gimana-gimana banget. Jadi merekanya kayak ada mungkin yang suka telat gitu Pak. Nah, kalau boleh diluruskan persepsi yang seperti itu Pak, Ya, sekolah ramah anak itu sebenarnya bagaimana gitu? Ya, sekolah ramah anak itu sekolah yang welcome dengan anak-anak. Ya, artinya sekolah yang anak-anak diayomi, ya anak-anak tidak boleh dimarahi. Kalau dia salah dibina, ya kan ditegur. Sekolah yang ya familiar dengan anak-anak. Kalau dia terlambat itu diberikan hukuman yang mendidik gitu kan, bukan diusir pulang. Kemudian pagarnya itu tidak membahayakan ya. Nah, tempat-tempat selokan itu dikasih pagar kalau misalnya ramah anak di SD gitu kan, di TK ya. Nah, kemudian tidak boleh hal-hal yang membahayakan anak, pagarnya yang dikasih besi runcing segala macam itu berbahaya ya. Jadi jalan itu anak-anak tak terganggu berjalan, kemudian sikap warga sekolah, guru, kepala sekolah juga familiar dengan anak-anak, ya, memahami kehidupan anak-anak itu artinya anak-anak itu betah di sekolah ujung-ujungnya gitu, nggak
tidak mereka suka cabut segala macam. Ya. Jadi bukan dipelesetkan ini sekolah kita kekanak-kanakan, dah. Sekolah kita tetap sekolah SMA, SMK, tetapi familiar dengan anak-anak. Ya, itu pendidikan itu sebetulnya seperti itu. Ya, sekolah yang ramah dengan anak-anak, karena anak-anak itu sebagai customer pendidikan kan, pelanggannya kan gitu. Jadi ya, itu pengertiannya. Nah, saat ini Pak, kan tingkat kenakalan remaja di provinsi kita cukup sering terdengar gitu. Gimana sih peran Dinas Pendidikan terhadap kasus-kasus seperti itu, kita Pak? kerjasama dengan Satpol PP juga ya. Kalau ada tawuran, ya mereka sudah meresahkan masyarakat, itu kita bina ya, di Satpol PP atau di kepolisian kalau mereka itu bawa senjata tajam gitu. Jadi kenakalan remaja itu kalau sekedar kenakalan yang bisa ditolerir apa-apa, karena sudah merusak orang lain, mengganggu orang lain, membuat takut orang lain, sudah membahayakan. Itu urusannya pidana dengan penegak hukum. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih, Pak. Jadi tadi kita udah bikin question box di Instagram Semandasi TV. Nah, ada juga dari beberapa yang mau bertanya gitu. Nanti kita ngambil satu pertanyaan aja, boleh ya, Pak? Ada pertanyaan, yaitu dari @halimderajat0. Kenapa Liga Pelajar Indonesia tidak ada lagi? Kan kalau ada LPI, ekskul sepak bola lebih berwarna. Gimana tuh, Pak? Menurut Bapak? Liga Pelajar tingkat SMP ya. SMA Indonesia. Indonesia, ya. Jadi ini yang perlu kita usulkan kepada Kemendikbud ya, kerjasama dengan Kemenpora ya. Karena dengan kegiatan Liga Pelajar itu sebetulnya sebagai wadah untuk kreativitas pelajar di seluruh Indonesia di bidang sepak bola ya. Jadi kenapanya Bapak belum tahu persis ya kenapanya. Tetapi yang penting nanti kita aspirasi ini kita usulkan lagi ke pengambil keputusan. Baik. Nah, itu namanya pertandingan-pertandingan itu semuanya bermanfaat ya. Olahraga, kesenian, sains, olimpiade sains, kemudian FLS2N di bidang seni, O2SN di bidang olahraga, dalam lomba yang lain. Bahkan ketika anak-anak itu sampai ke tingkat nasional, prestasi mereka, itu mereka bisa mendaftar di BIM, Beasiswa Indonesia Maju, untuk berkuliah di luar negeri. Melalui tes juga, dibiayai 100% itu. Tidak sains saja, olahraga juga, seni juga. Ya, maka jurusan yang akan diambilnya nanti sesuai dengan prestasinya itu. Jadi akan diusulkan ya, Iya, Pak? kita usulkan nanti siap. yang baik-baik ini, usulan dari SMA 1, SMA 2 Sejunjung ya. Iya, SMA 2. Oke, terima kasih ya, Pak. Dari tadi kita udah bincang banyak. Mungkin untuk mengakhiri, boleh dong minta motivasi dari Bapak untuk para pemuda, khususnya Sumatera Barat nih, dan siswa SMA 2, biar bisa semangat untuk menjadi pemimpin masa depan nih. Gimana nih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barlius, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Sekarang berada di SMA Negeri 2 Sejunjung di ruang broadcastnya. Saya menghimbau generasi muda Indonesia, khususnya Sumatera Barat, untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Karena regenerasi kepemimpinan bangsa itu akan terjadi. Ketika Ananda tidak mempersiapkan diri dari sekarang, maka masa depan Indonesia ini akan suram. Tetapi ketika Ananda mempersiapkan diri, masing-masing mempersiapkan diri, maka masa depan Indonesia akan cerah. Karena mulai 2030 kita kedapatan bonus demografi, di mana angkatan kerja kita lebih banyak daripada orang yang tidak produktif. Di belahan dunia lain, angkatan kerja mereka minoritas dibandingkan dengan orang yang tidak produktif. Jadi yang produktif. Jadi ini yang perlu disampaikan, siapkan diri sekarang, bangkit semangat, jangan patah hati, kuliah setinggi-tingginya sampai ke luar negeri. Jika ada kemauan, ada jalan. Ya, semuanya sekarang banyak beasiswa-beasiswa yang bisa kita manfaatkan. Apakah beasiswa dari perusahaan, beasiswa dari pemerintah, beasiswa dari luar negeri, dari perguruan tinggi luar negeri. Mari semangat terus dan pantang mundur seperti yang digelorakan para pahlawan kita tahun 45 sampai 49. Merdeka atau mati. Belajar setinggi-tingginya dengan rajin, dengan tekun supaya kita berhasil di masa depan.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waduh, keren banget nih Pak. Iya, iya. Makasih ya Pak udah Ya, sama. mau berbagi waktunya, berbincang-bincang. Ya, sama-sama. Seseru itu ya posesif kita pada Ya. kali ini. Saya Akila Zahra sebagai podcaster. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu podcast SMA Negeri 2 Si Junjung. Keren, Posesif. hebat.